Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran fisika tentang rangkaian arus listrik searah. Yang pertama adalah cara mengukur kuat arus. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter yang dipasang seri dengan hambatan yang akan diukur kuat arusnya, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah resistornya yang akan kita ukur berapa arus yang mengalirnya. Maka dipasang ampermeter seri dengan resistor. Satu kaki ampermeter dihubungkan dengan resistor, sedangkan kaki yang lainnya dihubungkan dengan baterai. Jadi jangan lupa, ampermeter dipasang seri dengan hambatan yang akan kita ukur. Yang kedua adalah mengukur tegangan listrik. Alat untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter dan dipasang secara paralel dengan hambatan yang diukur beda potensialnya, seperti pada gambar di bawah ini. Ini ada resistor yang dihubungkan dengan baterai. Kita akan menentukan berapa tegangan pada resistor. Maka kita pasang paralel voltmeter dengan resistor yang akan kita ukur besar tegangan listriknya. Kemudian berikutnya ada hukum Ohm. Ini adalah skema percobaan hukum Ohm. Jadi kita menggunakan dua alat ukur, mikrometer untuk mengukur arus dan voltmeter. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus yang dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm dapat dituliskan V sama dengan I kali R. Dengan V adalah beda potensial atau tegangan di ujung-ujung hambatan, satuannya volt. I adalah besarnya kuat arus yang mengalir pada hambatan, satuannya ampere. Dan R adalah besar hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Contoh hukum Ohm, misalkan ada gambar seperti ini. Jarum voltmeter AC menunjukkan 480. Apabila batas alat ukur 300 volt, maka tegangan pada alat ukur tersebut sebesar, jadi caranya 80 dibagi 120 dikali 300. Berarti 80 kali 300, 24.000 dibagi 120. 24 dibagi 240 dibagi 120, 2. Nolnya masih 2, jadi jawabannya 200 volt. Nah, misalkan ini. Untuk mengetahui nilai hambatan suatu kawat digunakan rangkaian seperti pada gambar. Tentukan nilai R. Jadi, tegangan yang terbaca pada voltmeter. Voltmeternya menyatakan skala maksimumnya adalah 10. 3 dibagi 5 dikali 10. 3 kali 10 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi besar tegangannya 6 volt. Sedangkan arusnya, karena skalanya ini 5 ampere, berarti arusnya 1,5. Jadi besarnya R V sama dengan V dibagi I. V-nya tadi 6 dibagi 1,5 sama dengan 4 ohm. Jadi jawaban yang benar adalah A. Materi selanjutnya adalah hambatan kawat. Jadi hambatan dapat dibuat dengan menggunakan sutas kawat. Misalkan suatu kawat panjangnya L mempunyai luas penampang A dan hambatan jenisnya rho seperti gambar di bawah ini. Maka besar hambatan kawat dapat dinyatakan R sama dengan rho L dibagi A. L adalah panjang kawat, A adalah luas penampang kawat,
Rho adalah hambatan jenis kawat. Karena kawat berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah luas lingkaran. Pi R kuadrat, R-nya adalah jari-jari kawat dalam meter, atau bisa dalam diameter, 1/4 pi D kuadrat. D-nya adalah diameter kawat. Kemudian, hambatan listrik juga dipengaruhi oleh suhu. Karena tadi kawat kalau dipanaskan akan bertambah panjang. Kalau kawatnya bertambah panjang, maka hambatannya bertambah besar. Sehingga RT sama dengan RO kali dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Atau delta R sama dengan RO kali alfa kali delta T. RO adalah hambatan mula-mula. RT adalah hambatan akhir. Alfa adalah koefisien muai hambatan dalam kurung satuannya per derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Delta T itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Ya, misalkan ini, suhu tas kawat logam 30 ohm. Ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awalnya. Hambatan barunya akan menjadi, jadi ingat tadi, ya, ingat rumus hambatan. Rho R sama dengan Rho L per A. Jadi hambatan sebanding dengan panjang kawat. Karena panjang kawatnya jadi 1,5, maka R-nya juga 1,5 kali. 1,5 kali 30 sama dengan 45 ohm. Jadi jawabannya B. Oke. Berikutnya belajar tentang hukum 1 Kirchhoff. Pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Hukum 1 Kirchhoff dapat dinyatakan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Seperti gambar di bawah ini, ada 5 buah arus yang menuju dan keluar dari titik cabang. I1 masuk ke cabang, I2 keluar, I3 masuk, I4 keluar, I5 masuk. Sehingga dari hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk berarti I1 ditambah I3 ditambah I5 sama dengan yang keluar, I2 ditambah I4. Berikutnya kita akan belajar tentang hambatan seri dan paralel. Resistor dapat disusun secara seri paralel atau gabungan seri dan paralel. Dua buah resistor atau hambatan listrik atau dua buah lampu disusun secara seri. Rangkaian seri disebut juga pembagi tegangan. Misalkan gambar di bawah ini. Pada susunan seri, arus yang keluar dari baterai I itu besarnya sama dengan arus yang masuk ke hambatan 1 atau I1 sama dengan arus yang masuk ke hambatan 2 atau I2. Sehingga berlaku I sama dengan I1 sama dengan I2. Tapi tegangannya adalah jumlah tegangan pada R1 ditambah tegangan pada R2. Pi-nya sama dengan P1 ditambah P2. Pi itu rumusnya I kali R. I-nya sama, sehingga HR seri sama dengan 1/R1 ditambah R2. Jadi kalau hambatan seri itu tinggal dijumlahkan. Contohnya bawah ini. Ada dua buah hambatan, 6 ohm dan 3 ohm. Disusun seri dengan 12 volt. Besar hambatan penggantinya berarti RS-nya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kuat arus yang mengalir I sama dengan V dibagi RS. V-nya 12 dibagi 3 sama dengan 4 ampere. I-nya sama dengan I pada R1 sama dengan I pada R2 sama dengan 4. Tegangan pada R1 berarti I1 kali R1, 6 kali 4.
Kemudian hambatan paralel resistor. Ada dua buah resistor yang disusun paralel. Kalau di seri, yang sama adalah arusnya. Sebaliknya, kalau di resistor paralel, yang sama adalah beda potensialnya. Beda potensial baterai sebesar V itu sama dengan pada R1 sama dengan tegangan pada R2. Sehingga berlaku V sama dengan V1 sama dengan V2. Tapi arusnya sesuai dengan hukum arus 1 Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Jadi I sama dengan I1 ditambah I2. Dan hambatan paralelnya berlaku 1 per Rp sama dengan 1 per S1 ditambah 1 per R2. Nah, contohnya seperti ini. Nanti akan diselesaikan di kelas. Selanjutnya, hukum 2 Kirchhoff. Di dalam satu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya listrik atau GGL, lambangnya epsilon, dengan penurunan tegangan I kali R sama dengan 0. Aturan dalam hukum 2 Kirchhoff sebagai berikut. Yang pertama, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Hukum 2 Kirchhoff dinyatakan sebagai jumlah GGL ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Demikian video pembelajaran kali ini. Nanti kita akan berjumpa video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.